98 kaleng dengan ada masuk yang baru 6 kaleng ya? 6 kaleng 105 ya? 105 kali 104 98 86 ya 104 kaleng 104 kali kan 198 kaleng yang sudah masuk dalam laporan ke saya. Kemudian ada tambahnya ini bulan 5 ini sampai April ini kan udah 5 ada masuk 6 kaleng 7 kali mana? 7 kaleng 7 berarti 105 pas 105 berarti sudah ada 105 kaleng. Jadi uangnya yang sudah disetor itu 21 juta sekian kemarin ya. Ingat saya berapa tambah berapa kemarin Bang Adi? 21 juta kemarin setelah pokoknya nanti rinciannya tertulis tapi nilai ini globalnya saja 21 juta sekian dikeluarkan untuk operasional 1.500.000 kemarin. Jadi kita sudah bagi hasil dengan pengelola 50-50 karena kita sudah ada perjanjian kerja dengan pengelola tanah wakaf itu sudah dibagi hasil kemarin 9.905.000 per pihak. Pihak satu yaitu Baitul Mal, pihak dua adalah pengelola Bang Adi. Jadi sudah masuk uang 9.975. Nanti ditambah lagi yang 6 kaleng ini. Ya, nanti rekap aja nanti biar saya laporkan. Belum berani saya laporkan secara umum ke masyarakat karena kita belum ada rapat. Nah, nanti kita rapat dulu ambil keputusan bagaimana mekanismenya. Tapi yang jelas alhamdulillah ini sudah nampak hasilnya. Nah, jadi rapat kita hari ini kita berfokus kepada tindak lanjut penanaman kopi yang sudah kita lelang di bulan Ramadan kemarin sebanyak 1.600 batang yang itu sudah terkumpul dananya 16 juta 1.600 kali 10.000 itu 16 juta ada 1.600 batang yang sudah ditelaah oleh tim ahli Pak Alif sebanyak seluas 1 hektar ya 1 hektar itu akan kita kalau bisa dalam tahun ini juga itu clear. Jadi kemarin sudah dibersihkan lokasinya seluas 1 hektar ditebas dan sudah mengeluarkan anggaran 5 juta untuk operasionalnya karena berat itu sudah dibicarakan di tim pengawas kemarin sudah dikeluarkan biayanya sudah dibayar 5 juta. Kemudian saat ini ada tugas ataupun ada pekerjaan yang tidak lanjut yaitu murun ya. Bahasa kita purun. Jadi purun ini Bang Adi nggak sanggup. Nah, kemarin kemudian Bang Adi sendiri nggak sanggup. Kemarin Bang Adi dengan kekasihnya berdua 1 bulan beliau bekerja dan kita tuntas ya. Bang Adi kekasihnya woi. Itu Pak purun tadi nggak termasuk dengan ongkos yang 5 juta. Jadi waktu di awal kemarin sama. Memang nebas itu sekitar 300-an per ranti. Enggak, maksudnya waktu ongkos yang 5 juta itu enggak sama dengan purun. Memang mekanismenya kata Memang dari awal enggak. Pak Alif. Jadi yang purun ini itu kita nggak tahu siapa pelaksananya karena ini berbahaya karena membakar rumput yang sudah kering. Nah, jadi saya usulkan kemarin dengan Pak Anjil, kalau enggak supaya lebih semarak kita gotong royong kita, mungkin kita makan di sana. Karena purun itu kerjanya nggak berat, tanggung jawabnya Cuma bahaya. tarik bakar. Cuma jaganya ini harus banyak. Ya. Karena di situ tempatnya memang mudah terbakar. Air nggak ada. Yang harus di tengah-tengah. Ya air pun kurang. Jadi nanti mekanismenya gimana? Itu yang mau kita musyawarahkan ini. Setelah nurun nanti mungkin kali-kali ya panjang. Kalau nggak dipurun nggak nampak lagi. Nah, tebal kali rumputnya. Itu yang mau kita bicarakan. Mungkin ada masukan-masukan bagaimana teknis. Apakah per dusun mungkin bawa 5 orang. Karena kalau satu kampung nggak mungkin juga kan. Ini aja Pak Di. Ini dari awal pun Pak Di. Masa Pak Di nggak sanggup? Nggak sanggup Pak Di. Enggak, ini kan ada tesisnya. Tesis kan ada sama Pak Di. Dari awal dia kerjain bapaknya dia apa ya? Lalu kumpul dicincang-cincang kumpul nih, kumpul jadi apa ini? Maksudnya jangan semua terus sekali siap. Jadi kan pakai berapa biaya itu kumpul? Nggak tahu dia. Maksudnya dari itu loh, Pak Di. Dianuin ya, karena harus siap. Terus kiri dengan sekalian. Balik sama Pak Ali dan juga ya kayak Kalau Pak Alif seperti itu usulannya. Nah, Pak Alif bilang lebih aman kalau rame-rame, mudah kita menjaganya. nggak boleh Pak. Nah, artinya titik-titik
Rawan. Rawan itu. Boleh Ini kan juga, Pak. kalau dibiarkan terus seperti itu, tidak ada kepastian. Kita khawatir orang takut buang rokok situ. Iya. Sap. Iya, iya. Karena kebun kita nggak tahu siapa yang bakar kan. Iya. Tiba-tiba terbakar langsung itu. Iya. Boleh, Masalah Pak. sama kita. Betul, Pak. Karena kita bercerita bahwa warga ini, kalau kontrol ini berat, dia keluarga. Iya. Kalau kita pun nomor satu, Dengarkan ke sana di dusun aja kita gotong royong susah. nomor satu kalau bayar Apalagi kita masalahnya dari bawah. oke. Itu di dusun harus kita bayar kita. Kalau enggak nggak mau. Kita pun udah rame nih Pak. Kalau enggak kita aja Pak. Kita Pak, benar. siap kita. Kemarin juga ada saya tanyakan sama Pak Imam kan untuk Koroni ada nggak khusus apa namanya kita alokasikan berapa anggarannya kan begitu. Ya. Karena saya pun tahu dengan bapak-bapak para dusun. Jadi kita sepakat hari ini apakah sistemnya gotong royong atau sistemnya kita upah. Kalau kita upah ya bawa nasi sendiri. Iya. Kalau memang makan bersama itu ya sudah. Iya. Apa kelebihannya nanti kita bicarakan sama-sama ini lebih di rokok lebih apa kan gitu. Karena sudah pasti Pak Imam pun apa namanya mengalokasikan anggaran untuk itu mungkin kita pun kosong. Ya bagus. Kalau mau kita aja pun bukan aja bisa. Habis kan Tambah nanti uki satu kan. Beberapa orang yang apa namanya kalau saya pun yakinnya kalau cuma Pak Kadus tidak sanggup kan itu, oh kita bawa anggota berapa kita bawa. Maksudnya siapa warga itu? Ya. Biasanya ikut. Siapa yang ikut jadi siapa yang mau ikut ya. Itulah sistemnya gotong royong kan gitu kan. Karena itu kerjanya nggak berat, tanggung jawabnya berat. Ya. Kita harus rame, ini harus keliling kita jaga api kan ada namanya api kan. Jadi ini sudah kita batasi dulu yang kita bakar itu ini kita lapangkan dulu jadi apinya nggak ke Yang lebar lebar. dia dan nggak boleh banyak-banyak. Ya. Gitu, Pak. Kalau satu dusun kita bawa 2 orang, kali 7 udah 14 orang. Kalau perkiraan dia siap 1 hari kira-kira. Kalau rame Oh, siap. Enggak, tapi jangan nanti Kalau rame sih ya. apinya mati. Nggak mungkin nggak siap 1 hari itu nanti besoknya lagi hari ini Kalau kita start dari diselesaikan pagi, gitu. Kan bagi tim misalnya hubung sana, hubung sana. Iya. Ya. Kayaknya kalau untuk biaya operasional kan nggak ada kita keluarkan beban lagi kan untuk makan, untuk minum ada. Tapi kalau untuk biaya upah kita nggak ada di operasional itu. Ya. Nah, jadi kalau memang harus kita keluarkan lagi dari uang itu. Cuman kalau dibayar sama orang, kalau terjadi risiko bukan orang yang tanggung jawab. Iya. Yang tanggung jawab kita, Kita juga. kampung. Iya. Misalnya kasih 3 orang misalnya, sanggup ya, kita kasih 2 juta misalnya. Oke. Tapi terjadi sesuatu, Iya. Sembarangan kan kalau orang. jadi kemarin usul Pak Kecil ada masukan masuk sama saya dari malam dia bilang kalau nggak bawa barang 3 orang kasih 50.000 untuk honornya 1 orang Nah, boleh. keluarkan. Tapi makanya aja tanggung aja. 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 Berapa? Nah, kita kerja itu Pak. Saya pun lebih condong ke usul Pak Anta tadi kita aja. Beberapa yang mau ikut karena ini sifatnya gotong royong. Iya. Kalau kita mau ikut ya kita siapkan rasanya. 2 satu dusun udah 14 orang. Makan tinggal minumnya dulu, kita Pak. siapkan di situ. Udah 30 orang Pak. 30 orang saya rasakan udah cuma apa itu. Ini Pak RGM pun ada nih, anggotanya pun banyak. Yang terlibat di pemerintahan misalnya koperasi sudah hadir aja. Yang Jadi terlibat kan ya. ada kemana kabar komite? Kabarnya mau nanam situ. Itu nanti kita bawa juga Pak. Nah, yang terlibat siapa Pak? Itu kamu ada kopi. Yang terlibat harus nasi makan. apa segala macam. Kayak Kopi kita beli. Ibu Waindi. Kopi di sini. Nah, Nanti tinggal waktunya kita bicarakan. Persiapan itu saya kira kalau semua lembaga turun, insya Allah lah. Ya. Tapi Pak Lembaga itu turun. staf harus berangkat, dia anak berangkat. Siapa staf? Insya Allah. Semua orang kantor semua kan. Berarti harus libur ini, waktu libur ya. Nanti dia kita sepakati dulu gotong royong misalnya kan. Baru teknisnya kita bicarakan. Nanti teknisnya gotong royong. Ya. Gotong royong per dusun ya. RGM. Atau semua terlibat aparat. Semua terlibat. Nah, Terlibat aparat, masukkan semua. Kalau nanti biar Pak Reji yang meng-share konsepnya. Ya. Ke grup kantor Reji ya, bukan Iya. grup warga, kantor Reji. Nanti Kadus ajak warganya, tapi jangan semua kan, siapa-siapa yang mau. Nanti tidak dibayar maksudnya kan, makan minum semua ditanggung. Ini maaf Pak, sedikit lagi saya agak karena ini saya kemarin ada dari kelompok tani Pak. Kelompok tani pun kemarin ada di data sama Ibu Ros. Dusun saya itu entah 2 orang itu, 3 orang kami satu dusun. Kelompok tani kita ada 4 ya Pak Rizka. 3. Yang atasnya aja tuh. Iya lah, 3 orang lah. 3 orang yang didata sama Ada kelompok. kelompok IT semua. Aparat aja berapa ada kita? Kalau Oke. saya perhitungkan Pak, kalau kita melibatkan lagi apa namanya gapoktan tadi, nggak perlu lagi kita bawa warga. Nah, itu maksud saya. Karena cukup itu. Tapi biar mengikuti lokasi. Ya. Kadang biar Harus masuk. RGM pemerintahan itu luar biasa Pak. Iya. Nah,
Jadi itu aja teknisnya kan. Iya. Jadi kepala dusun, aparat pemerintah, RGM kadang muda, kadang mau ikut. Pak Mabin pun ikut saya Pak. Tapi itu gampang kan? Wajib itu dapat. Itu kita dalam jadwalnya minggu depan bisa. Minggu depan kayaknya. Sabtu Sabtu tuh, Pak. Kalau Minggu kan tadi datang Bang Rid kan, Minggu sudah betul di rumahnya Selasa nanti dulu kita lah. Jadi Sabtu depan kan. Tinggal satu ini. Di Sabtu depan kita sepakati ya. Saya kepingin anggaran itu clear tahun ini 2026 ini selesai uang yang dari Banda Aceh 50 juta itu. Jadi bisa kita laporkan ke Banda Aceh, itulah kerja kita. Mudah-mudahan ada tambahannya. Oke, berarti itu untuk sebelumnya Pak urut. sudah pernah juga kami sampaikan sama Pak Imam. Pertama sekali yang Bapak disampaikan, walaupun yang belum clear nih masalah pembagian Bapak Adi yang kita terima kan dia sudah jumlahnya. Cuma masih ada buahnya atau enggak, saya pun tidak berbohong lagi kan. Nanti pengawas. Ada usul saya sebelumnya Pak Imam mengusulkan sama saya, angka bagusnya untuk kali ini kita bagi kok. Kan, cuman jumlah sedemikian itu memungkinkan kak? Itu Keluarga maksudnya? Kopinya? Bapak bilang hasil yang itu untuk kali Oh, ini. itu yang mau saya sampaikan nih, programnya. Ini kan masih dalam konsep ya. Kita sudah ada uang mungkin 10 juta dari hasil kopi ya, hasil kopi. 10 juta ini akan kita pisah 5 juta, itu mau kita bagi konsumtif. Tapi kalau kita bagi keluarga pasti nggak cukup. Nggak cukup. Jadi saya mengikut Masjid Oman. Masjid Oman itu mereka menyediakan beras. Menyediakan beras di masjid. Bagi warga yang memang tidak punya beras, kita nggak perlu tahu siapa orangnya. Dia hanya menghubungi nomor nanti, nomor siapa yang menghubungi. Tapi kita batasi, mungkin 1 bambu. Sambil nanti kita pancing di situ siapa yang mau berinfak beras. Karena hari ini saya beberapa kali tanya dengan Bang Jali, ada warga kita yang belanja itu cuma setengah bambu beli beras. Berarti kan sulit sekali ini Bang Golak sekarang ini. Beli beras hanya 1 bambu, setengah bambu. Beli telur 3. Ya. Pak, kadang-kadang saya tuh mau beli 10.000 Pak. Berarti bukan telur jadi telur. Enggak, maksudnya begitulah. Kalau Pak Isya kan karyawan sendiri, masih rugi. Ini kan keluarga punya anak lah kan. Nanti mekanismenya, nanti saya ngomong dengan orang sedih. Karena ini berhasil di Masjid Oman. Masjid Oman itu berhasil. Masjid Oman itu sekarang dia punya ATM beras. ATM beras itu hanya diberikan untuk orang yang sholat subuh. Kalau sekarang kita belum bisa. Nah, maka untuk memancing itu kita mungkin akan share, akan subsidi setengah 5 juta itu kita beli beras taruh di masjid buat pengumuman bagi warga yang memang membutuhkan beras dapat menghubungi ini. Nah, nomor ini, nanti nomor siapa yang bisa kita standby-kan di situ. Nanti kita batasi 1 bambu cuma. Nah, karena untuk konsumtif. Dengan demikian si orang terpancing, ternyata ada sedekah beras di sini. Bahkan nanti diantarnya pun 1 karung, 2 karung. Jadi teknis yang dibuat seperti Ramadan kemarin itu kan terfokus 1 paket misalnya. Nanti kita buat nomor rekening Baitul Mal di situ. Jadi nanti orang transfer. Itu mungkin program awal untuk mensosialisasikan hasil kopi ini. Yang setengah lagi, yang 5 juta, rencana saya di akhir tahun nanti setelah terkumpul uang zakat ini. Karena kemarin uang zakat kita itu 100 juta lebih. 100 juta lebih, cuman itu 50% itu habis dibagi untuk zakat fitrah ya. Bukan 50% pun lebih ya, 50% kemarin. Makanya kita dapat 150.000 per jiwa kemarin, 715 jiwa. Karena kalau fitrah kan hanya sedikit uangnya. Jadi kemarin saya usulkan juga dengan Pak Kadus dengan Pak Rejir, itu Tony jangan dulu Pak. Maksud saya mau kita verifikasi. Kalau umur misalnya 40 tahun ke atas, umur masih di bawah 60 tahun, itu bantuannya kalau bisa bantuan produktif. Jadi dia jualan, kita kasih modal 2 juta. Kalau uang zakat mal kemarin tidak dipakai untuk fitrah, mungkin cukup. Mungkin per dusun bisa 2. Kita bantu. Untuk produktif, artinya dia bisa berusaha. Tapi kata Pak Adil dan Pak Kadus, Tony jangan lupa nanti kacau nanti. Nanti kita bicarakan di akhir tahun. Kalau sekarang belum bisa, karena uang zakat kita hanya tinggal 4 juta. Uang zakat mal kita hanya tinggal 4 juta. Karena kemarin zakat fitrah itu khusus untuk fakir miskin. Zakat mal itu sinik amil, sabilillah. Berisyar Ramadan kemarin tempat ibadah saya kasih 2 juta. Itu zakat mal, bukan zakat fitrah itu.
Kemudian operasional penerima zakat fitrah di masjid dan di manasah itu zakat mal, bukan zakat fitrah. Zakat mal yang kita ambil dari sini ambil, makanya ambilnya besar diambil kemarin. Yang honor dikasih untuk kita semua panitia kemarin itu dari zakat mal. Zakat fitrah nggak diganggu kemarin, memang fokus untuk fakir miskin. Kami dapatnya cuma 55 juta uangnya. Kemarin Pak Haji sedikit fisabilillah nggak ada dapat Pak. Fisabilillah itu untuk syiar Ramadan. Guru TPA belum kita kasih karena anggarannya nggak cukup. Pemandi jenazah. Karena maaf ini Pak ya, kalau ini kita mau sinkronkan ini. Ada beberapa sumber-sumber bantuan yang kadang-kadang nggak sampai ke kita. Ya. Seperti Pak Haji Samsul itu setiap bulan dia kasih untuk bantuan guru TPA. Dia kasih. Oh langsung Pak. Para imam dia kasih. Cuman karena nggak lapor ke kita, kita nggak tahu. Nggak tahu. Di bulan puasa kita kasih lagi. Iya. Nanti setelah ini kalau nanti nampak kan mungkin orang ya ternyata zakat mal kita bekerja, baitul mal kita bekerja, tersosialisasi nampak. Jadi orang mungkin kalau bayar zakat pun nggak berat karena tahun ini dari bulan 1 sampai bulan Maret kemarin 1 2026 sampai dengan Maret bulan Ramadan kemarin yang membayar zakat kita hanya 12 orang. 12 orang tapi 69 juta. 12 orang itu 69 juta. Bayangkan kalau lebih dari situ yang membayar. Nah, kenapa bisa 100? Karena silpa kelebihan di tahun 2025 masih ada uangnya ternyata kemarin. Masih ada sekitar berapa juta kemarin? 32 juta lagi. Makanya 92 nggak sampai 100 mas. 92 juta zakat mal. Nah, tapi terpakai untuk zakat fitrah setengah. Kemudian setengahnya lagi untuk sini fisabilillah, untuk sini goreng. Sini goreng itu orang yang berhutang atau bukan orang ya, kepentingan umum. Seperti masjid kemarin ada dikasih tuh penjaga kuburan, anak desa terhutang itu kepentingan umum. Tapi ini nggak bisa terus kita jadikan kebiasaan. Maksudnya ke depan harus kita rubah. Dan saya maksud untuk sosialisasi, untuk hasil kopi ini, hasil wakaf kopi kebun Baitul Mal Kampung Blangkola 1, program bantuan MBG misalnya, mari membantu bantuan gratis lah, bukan makan gizi gratis, bantuan gratis beras. Bagi siapa masyarakat Blangkola 1 yang membutuhkan beras dapat menghubungi nomor ini. Nggak perlu kita tahu dia miskin, dia pakai dosa data dari Pak Kadus. Cocok itu kira-kira kata Pak Regi nanti nggak sanggup kita Pak, banyak kali yang minta katanya. Itu cuma lo ngatasinya tuh kalau kayak gitu. Saya kira nomornya udah Kalau satu bambu Pak, orang warga pasti nelpon semua. Iya. nggak apa-apa. Ya kita batasi satu bambu misalnya. Kan memang untuk makan. Atau kita buat khusus fakir miskin. Jadi orang mungkin berpikir ya kalau minta kan. Dan kita nggak perlu tahu siapa orangnya, karena orang kadang malu kan. Nah, cuman yang nanti kita bilang sama yang nomor WA itu, yang standby itu nyari itu, di Siwara. Kamu nggak perlu tahu siapa orangnya. Jadi siapa minta, tanya ke TV-nya, Blangkola ke dia, kasih. Karena itu diterapkan Masjid Oman. Saat ini Masjid Oman itu ATM-nya nggak menampung lagi beras. Karena orang datang pakai mobil, ngantar Pak, masukkan. ATM beras itu harganya 60 juta. Dia pakai kartu memang. Colok 3 liter keluar, colok 3 liter. Kuat. Itu bisa diambil hanya waktu subuh. Waktu di luar subuh nggak macet mesinnya. Waktu subuh. Jadi dia soal subuh kalau mengambil beras. Ya. Dan itu nggak ada tahu siapa orangnya. Pokoknya orang yang sudah terdata melapor ke panitia dikasih kayak ATM kartu ini. Biasa tukang sapu, tukang beca itu yang dan itu tidak terbatas di Lamprit. Siapa aja orang yang minta dikasih. Ini untuk gebrakan mungkin sosialisasi Baitul Mal kita supaya nampak. Habis itu baru kita panggil Musaki. Kita nanti undang orang-orang kaya di sini. Kita tunjukkan program-programnya. Kalau sekarang ini berani kita. Nanti kalau ditanya, memangnya apa kerja Baitul Mal itu? Habis itu uang aja katanya nggak ada hasil. Nah, itu untuk program. Pertama saya perlu kesepakatan setujuan kita. Jadi kalaupun nanti ada progres masyarakat, kita sama-sama. Ini program Baitul Mal. Jadi maaf, artinya Pak Rejo, Pak RGM, kita dukung semua program ini untuk masyarakat. Kalau kita ikuti keinginan masyarakat, itu nggak mampu kita. Masyarakat maunya begini, maunya begitu. Semua kita salah. Tapi kalau kita saling sama, satu suara, kita backup. Ini sudah program kampung, kesepakatan kita. Pak RGM, Pak Rejo, Pak Padus, semua yang terlibat dalam aparat desa itu sudah setuju. Jadi nggak kebijakan saya.
Gimana kira-kira masukannya? Pak Win udah biasa terima. Atau kadang ada warga bapak Pak Imon nyanyi gitu kan, sawahan tuh panitia, mesti kan. Jadi nggak menunggu Ramadan baru ada beras gratis. Setiap saat bisa beras gratis, tapi betul-betul memang nggak mampu dia kan. Kapan dimulai itu Pak? Itu ini kalau setuju, uangnya kan ada, tinggal kita beli beras. Jadi nanti kita buat tong kecil aja, tong biasa, normal. Habis itu nanti setelah selesai waktu sholat masukkan, kunci. Di luar waktu sholat keluarkan ya. Kita belum berani karena belum ada mesin. Kalau di ATM itu nggak bisa dicuri orang, tapi kalau itu ambil orang nanti tong berasnya kan, taruh bisa penuh. Jadi siapa yang mau berinfak masukkan kemari atau kirimkan ke rekening ini. Itu mungkin program dari saya. Nggak usah setuju Pak. Bukan masalah studinya Bang, kan Resikonya pertama risiko, kedua. Tapi kalau masalah keterbatasannya, insya Allah kalau bulan 41 pada berjalan kan ada sudah banyak yang yang bantu kita. Persoalannya yang bertugas di masjid ini kan sudah pasti ada orang kan itu kan, dengan apa kita gaji kan itu lagi. Oh enggak, itu langsung yang khatam itu gaji 1,5 juta Pak. Yang Kalau- dia tinggal di masjid, kalau dia dia sudah tupoksi dia. Maksud saya begini, Dia sudah kita gaji ya maksud saya begini juga. Kali ini insya Allah untuk apa namanya, khadamnya. kalau kegiatannya bagus seperti Bapak sampaikan kami pun mendukungkan itu. Cuman saya pun melihat sudah beberapa waktu belakangan ini ya, Pak Adis pun sendiri. Sedangkan di Baitul Mal ini kan ada badannya nih, ada struktur, ada badannya. Tapi kalau memang semua tidak efektif bekerja, alangkah bagusnya saya pun usulkan sama Bapak ini kan personilnya sudah bisa Bapak tinjau lagi. Seperti Pak Amdan mungkin kasihan dia pun sudah berumur, masih dinas, masih mengejar ini itu kan seperti Pak Odin kadang-kadang Saya Pak mau Iman. Ya. Itu usul saya kan gitu, karena bapaknya banyak terobosan, banyak kegiatan. Cemerlang, alhamdulillah cemerlang apa yang bapaknya sampaikan, semua masuk di pikiran kita. Seperti ini tadi kan bagus. Cuman apakah bapak ini sanggup memikirkannya sendiri? Itu yang kita harus khawatirkan juga. Jadi Kalau maksudnya masukan nanti dari saya usulkan ke Pak Amdan nanti harus aktif ya. ya, masukan dari saya coba bapak tinjau lagi di apa namanya kepengurusan Baitul Mal sendiri. Di restrukturisasi lagi. Itu bukan, maksudnya bukan usul kita bang, Tapi cocok bapaknya itu. pertimbangkan itu. Kan? Betul tuh. Saya juga sepakat. Memang kita butuh orang IT. Saya minta orang yang bisa komputer, yang bisa mengetik kan. Jadi memang satu lagi Pak Ajis kan tidak ada kesannya Pak Ajis itu kerja sendiri gitu. Contoh, ada orang muda satu yang ikuti bapak ini, tetap ada. Ya, Ada ini strukturnya segala macam. Saya sekali ke Pak Amdan kan nanti kalau nggak bisa ketika kantor aja Pak kayak kemarin kan. Oh rapatnya memang nggak ada karena memang rapatnya mendadak ini. Kalau Pak Amdan tadi, kalau ini seperti di kalau pemikirnya minta bang, nanti gitu ada arahan gue di supaya putih. Jadi kan maksimal tadi, ngopi bertalin. Tapi dah udah mau pensiun Pak Amdan enggak? Hampir pensiun ya? Nggak usah sih belum anak-anak kumpul ya. Sudah itu mana dia kita dimasalah. Kalau untuk yang bapak usulkan tadi, alhamdulillah kami pun setuju kan. Tinggal kapan kegiatan yang kita mulai, kita share di grup warga kan ada. Ini betul-betul warga yang membutuhkan. Karena itu janji kita pertama bapak dulu. Jangan sampai ada warga yang Ya, itu salah salah. Kemana pun kita cari kan itu. Jangan sampai nggak makan itu. Karena program kita kan dua aja Baitul Mal ini yang sudah berjalan bertahun-tahun. Pertama itu orang sakit, itu bantuannya hanya 500. Orang sakit yang berobat ya, yang rujukan, atau orang sakit yang sudah parah di kampung kita. Kemudian orang tidak ada beras, itu bisa lapor kepala dusun rekomendasi ke Baitul Mal, ambil dari Pak Bang jadi Baitul Mal yang membayar. Dan itu sudah berjalan. Cuman belakangan saya dalam laporan 2025, bukan itu programnya. Orang mau pergi ke Jakarta dikasih uang, itu aneh. Padahal itu sudah kita sepakati di sini kemarin. Orang mau pulang kampung dikasih uang, anaknya bayar SPP dikasih uang. Itu kita nggak, itu udah bukan nggak boleh. Boleh kalau anggaran kita cukup. Sudah di luar dari jalur. Jadi nanti ada rapat kerja Baitul Mal disepakati oleh pengurus Baitul Mal, program-program namanya DPA, dokumen program, uang kita berapa. Makanya kalau belum akhir tahun belum bisa. Di akhir tahun biasanya kita finalnya itu di Ramadan cuma zakat itu. Di zakat Ramadan itu paling banyak orang bayar. Kalau ini biasa sikit-sikit juga.
Kemarin bulan Ramadan kemarin, menjelang Ramadan, uang yang beredar di kampung kita atas dasar sedekah, zakat dan infak itu hampir 500, Pak. Saya perhatikan sedekah anak yatim, pembagian fakir miskin kemarin, Pak. Cuma tidak ada kumpul. Subur bagi sendiri, Mulia Indah bagi sendiri, walaupun melalui kita kan. Kemudian serba ada bagi sendiri. Ini orang-orang yang aktif, itu yang mau kita rangkul nih. Mereka ini mau kita rangkul. Mereka sudah istilahnya memang muzaki tetap, setiap tahun dia kasih. Berarti kita sudah punya modal. Tinggal bagaimana merangkul mereka dengan menunjukkan program-program yang mau kita tawarkan. Jadi supaya kayak Pak Serbada kemarin saya tanya di Ramadan, uang dia yang dia sedekahkan itu di Ramadan kemarin 250 juta. Kemana dia kasih? Tidak satu desa. Tidak satu desa. Enggak, untuk Blankola saja, Pak. Untuk Blankola saja 250 juta. Ke KMAP, guru-guru tengku dia kasih, guru ngaji dia kasih, imam-imam sembahyang dia kasih. Bagus. Kajian-kajian dia kasih, orang fakir miskin dia kasih, anak yatim dia kasih. Persoalannya sekarang, setelah Ramadan, apakah mereka nggak makan? Setelah Ramadan, apakah anak-anak yatim itu nggak perlu biaya sekolah? Mana anak yatim kita mungkin kalau 2 juta ada satu anak, Pak, kan? Ya. Karena berkali-kali. Ya. Bang Il kasih, Serbada kasih, Mulia Indah kasih, Al-Komar kasih, Metiratul Jannah kasih, Ya. Bambang Bagasta kasih. Dan intinya secara psikologis kalau kita lihat masyarakat kita kalau untuk sedekah tidak berat. Tinggal lagi bagaimana memanage sedekah ini supaya terarah. Ya, terarah dan efisien, bermanfaat, berkelanjutan. Itu yang belum kita terapkan. Jadi itu saya temukan ya mudah-mudahan nanti dengan kita sinergi yang sama dengan pengurus Baitul Mal yang betul-betul profesional. Nah, karena untuk gaji mungkin nggak bisa kita pikirkan dulu sekarang, paling insentif lah. Tapi itu usul Pak Des, ini kami harus hati maksimal ke Baitul Mal ini tertata rapi. Nah, lalu Pak Des terus di ruangan sana. Atau ini mesti ada awal khusus Baitul Mal kampung. Jadi kalau itu Baitul kabupaten. Jadi tiba terarah waktu bersama Tuhan. Ada kita si anggota Pak Des, standby ini. Sekarang pembantu kesini ada Bu. Itu namanya coba gaji, Pak. Gajinya gaji. Dikasih terima bapaknya lu gaji, namanya insentif berarti. Oke, tapi gini Pak Des. Sektor segar maksudku udah mulai. Jadi cuma saja masyarakat ini kita terarah. Ya hebat betul kampung ini. Itu mapera kanturi. Jadi cuma mulai bantu PK. Anu grup apa nih? Ya itu kuno Bu situ. Ala one pakaiannya. Beli penusa. Jadi tertib administrasi Pak Des. Jadi masyarakat PK. Mana mungkin ini cok kami sih. Itu lagi kantor begini karena Ya, bagian dari betul, kampung Pak. ya. Dia tidak karena kita lembaga resmi, Pak. Secara aturan negara kita lembaga resmi. Baitul Mal kampung itu ada aturannya, ada kanunnya, Ya, betul. ada undang-undangnya. Jadi kita bukan lembaga ambil zakat swasta. Kita lembaga pemerintah. Pemerintah terendahkan di kampung. Mana saya suruh cok buat pamfletnya dulu, buat juga artinya. Tapi dengan banyak orang Pak Des itu bisa nanti Boleh. kita. Kalau sudah besar, Pak. Ya lah, tapi sistem udah apa Des? Ini laptop pun masih numpang kita di kantor. Ya, kan? itu aku udah ada lengkap ini Pak Des. Jadi khususnya secara anggota batas memang anak ini ini ada bisa. Jadi itu apa? Cara oleh itu betul hebat betul kamu. Jadi bagi perabot akan itu sih betul. Pak, boleh saya usul lah kemarin kan buat kanun Baitul Mal kampung khusus. Coba dibicarakan di MPM karena MPM itu yang buat. Kemarin sudah saya bilang dengan Abraham mau Pak aku nggak sih, cuma pakai belum BPM. Boleh jadi wajib berseda, jadi supaya legal kita. Jadi zakat itu wajib bagi warga Blankola yang memang sudah sampai haul dan nisab. Kira-kira dalam kanunnya itu aturan yang mana yang mau ditekankan? Kanun aja. Enggak, maksudnya isinya itu. Isinya mewajibkan bagi seluruh masyarakat Blankola yang terdata dalam data muzaki, orang yang wajib berzakat, maka wajib membayarkan zakatnya ke Baitul Mal kampung minimal 50% kan? Kayak yang di kalian yang apa desa pergi kemarin studi banding mana? Mana itu no? Mana itu dong? Mereka mewajibkan 50%. 50%. Macam itu bisa tegur tuh. Seperti itu Pak Harus. 50% wajib Tengahnya ada. nah, di situ nanti dibuat jarimah. Itulah kalau nggak ada sanksi. kanun kan nggak bisa. Tapi kita harus keluar.
Nanti saya tunjukkan dasar-dasar mengingat, menimbang, Ya. kan ada dasar-dasar itu ada. Jadi kalau mereka tidak mau membayar, tidak terdata sebagai penyetor zakat di Belangkola, misalnya kan, ada sanksi, mungkin teguran, sampai dengan sanksi administrasi. Nah, sanksi administrasi itu hak reje, itu keistimewaan kita. Kita bisa kasih sanksi, misalnya dia mengurus HO misalnya. Sekarang HO ini kekuasaan penuh ada di reje. Karena pengurusan HO di 2 pintu tidak lagi manual, online. Yang keluar itu langsung dari pusat. Tapi harus ada izin dari reje setempat. Itulah yang surat izin itu yang dia-upload ke pusat untuk mengurus HO. Di sini hanya rekomendasi. Kalau sudah keluar dari pusat, keluar. Jadi mereka nggak bisa paksa orang bayar zakat atau nggak bayar zakat. Untuk di kabupaten nggak bisa. Tapi di kampung bisa. Bisa ini nggak hidup subur misalnya. Dia mau mengurus perpanjang HO-nya misalnya. Kan dia harus rekomendasi dari reje. Tanya. Ternyata hidup subur ada bayar zakat. Cuman dia tidak terdata di Baitul Mal kita. Dia tidak store ke Baitul Mal. Tidak ada kwitansi Baitul Mal. Sekarang kita akan kwitansi orang bayar zakat. Jadi kita sarankan ke dia. Tapi kita harus ada program dulu. Tapi kalau nggak ada kanun pungli, kena. Salah nih bang, begini itu ada rumah jadi ada pengusaha protes lah. Baik, dia bilang perbankan orang tidak. Artinya dengan kanun sekian persennya untuk kampung ya kita melalui kanun ya kuat kita. Tapi selama ini kita tidak ada kanun, kita mendesak di rumah. Bisa salah kita salah, karena kita tidak berdasarkan kanun kampung. Lagu padran misalnya, PCR ya. PCR itu padran. Dia tiru. CSR tahun ini menuju toilet. Bocor sama saya 80 juta dia kasih. Betul. Atas perintah Pak Yoga. Jadi masjid Bayu itu dibangun dari uang Bayu. Bayu itu ada di Belangkola. Satu. Jadi yang dapat manfaatnya masjid Toilet. itu melanggar undang-undang kan. Kalau aturan CSR dia Ya nggak bisa 100% aja. Mana ide kanun itu. Masalahnya kanun sudah bayar. Ya, kita kanun sekarang. Intinya negara Aceh ini ke daerah keistimewaan. Salah satu keistimewaannya itu ada di Pergub, Kanun, Pergub, atau kalau reja apa? Peraturan reja. Ya. Peraturan desa. Des. Jadi saya pada juga, dia pakai perusahaan ini pada juga, ngomong jalur gini, belak-belakan itu. Terus ini tidak kalau begini, anda remeh. Bapak kumpulkan anggota Bapak kan. Kalau memang perlu kita keluarkan anggaran, tapi kan yang normal lah kan, jangan besar-besar kali pun anggaran untuk buat draft itu. Tapi harus Baitul Mal. Kalau bisa dinebeng ke kanun-kanun lain, ya belum juga. Tapi anggarannya dari Baitul Mal nggak boleh. Tapi kalau kita keluarkan anggaran Baitul Mal untuk membuat draft kanun, nah itu konsultasinya ke Kepala Hukum. Sebab hukum yang ada di tengah kan, kita buat draftnya, kita disetujui Kepala Hukum. Nanti rekomendasi dari bagian hukum, tinggal kita aja keputusan aja. Kalau bisa panggil bang, bisa baru bisa dipanggil. Apalagi kita Itu profesional kita. 300 juta ini antara dana desa ini. Oh ya sudah buta. Dengan ada orang cuma 4 BPCM ini, saya dari Senopati titik tak kegiatan di kampung. Bang Rizka, untuk yang di dusun nama tadi acaranya Kenapa ini? siapa namanya adik siapa tuh yang di rumah Bang Masar tuh Tanggal Ada semua Sabtu Minggu. itu lah jangan nanti Ya. kena Sabtu itu Minggu depan, 24-25 lagi. Oh enggak pak, itu masih lama tuh akhir. nggak ada tanggal 16 ya tuh. Kalau Sabtu Minggu sini acaranya lah. Si Asep bisa tuh. Nanti kita bisa Asep bisa. kasih Kasih. waktu. Nanti Kebetulan, bahannya saya kasih. sedikit Pak Bahannya Imam. saya kasih. Ini Pak, misalnya kanun Aceh, ini undang-undang Basnas, ini kanun Aceh, ini pergub bupati kita. Peraturan bupati ada. Kalau 16 pas minggu depan itu. Jadi cocok tuh Pak Dar, karena di Amal pun dari diri perusahaan, pusatnya di sini, kakinya di luar. Jadi karena ada kanun bisa kita keluar. Karena kita udah memberikan arahan bahwa ada kegiatan di masjid dengan asal dibantu kanun kampung Persebaya. Cuman diperkuat dengan kita dulu. Ya perusahaan seperti JNT ya. Enggak, itu pusat roti. Sampai itu pak. Pusatnya di sini. Bang, si anak jalan si ke tempat petualangan ini suruh jadi Kan ikut Pak Rizka. Cabangnya pada cari satu jadi. Satu lagi saudara Niro. Satu lagi Pak Dar kan. Ini memang sudah biasa kita menetapkan itu, tapi itu berbahaya.
apa itu biaya nikah. Itu adalah keputusan kita. Jadi nggak bisa diserahkan misalnya udah kebiasaan kita. Harus tertulis berapa biaya nikah itu. Ya. Karena undang-undang pernikahan biaya nikah di luar kantor hanya 600.000. Itu undang-undang. Undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 1971 itu biaya nikah 100.000 cuma. 600.000 kalau di luar kantor. Kalau dalam kantor gratis. Ya. Gratis. Di kantor pakai gratis nikah. Nah, hari ini masyarakat kita memungut. Ini ada Pak Babin. Jangan nanti. Ini. Tapi ini harus disampaikan Pak ke seluruh pemerintahan. Karena kalau ada lawyer yang pandai, yang tahu hukum, itu pungli. Dari mana dasar kita mengutip 1.400.000? Maka dasar yang terendah itu adalah peraturan kampung. Tapi maaf Pak, saya pernah itu menanyakan itu langsung sama Pak Imam, Pak Petua, ya. Karena di tempat kita ini yang menangani itu kan Pak Petua, ya kan? Kok besar kali pungutan ini Pak? Itu aturannya dari kecamatan Nggak katanya. ada. Sudah saya tanya dengan Pak. Sampai 700 loh Pak. Kadang-kadang. Enggak, kalau nggak ada itu paling nggak saya pun selaku RGM bisa negor dia. Kalau nggak ada aturan itu dari kecamatan. Karena memang saya pertanyakan itu Pak Ajis sama Pak Petua itu. Juga saya pun sumber kekuatan hukum mereka dari mana saya pun nggak tahu. Cuma setiap desa saya perhatikan seperti itu. Berbeda-beda. Ya, perbedaannya di antara 100-nya Pak. Itu minimal 2 juta kabarnya. Ada 13, 12, 13 itu dia misalnya. Dan liar ya, liar nanti. Maksudnya kan ini orang kaya kita tekan sebagai seperti itu kan. Jadi kalau memang itu sudah ada keputusan minimal, kalaupun tidak dalam kanun, keputusan lah, keputusan gereja sesuai hasil musyawarah ada dasar. Karena dari kecamatan nggak ada. Jadi aslinya berapa itu? 600. Aslinya kalau di luar kantor 600.000. 600.000. Ini ke mana? Langsung ke rekening pusat. Itulah yang dibayar. Makanya saya bilang yang penghulu itu nggak usah dikasih amplop. Dia itu sudah dibayar sama negara. Begitu dia keluar dari kantor, itu tergantung radius. Kalau daerah-daerah yang ke kota, kalau entah peristiwa pernikahan dia 250.000 dibayar. Dan itu diamprah. Kadang per 3 bulan, per 6 bulan. Nanti kan dia laporkan tuh dalam 1 bulan, makanya harus dia yang tanda tangan. Itu membuktikan bahwa dia yang mengerjain itu dan dia berhak mendapatkan uang. Ada Dokumentasinya. Ini DP datang ke harus teh elom nih. Mesti benar gue. Jadi saya tengok Pak Ketua dikasihnya sama Pak Wakil. Itu dibayar. Bahkan lebih tinggi dia. Itu kalau sebulan kadang-kadang mau sampai 7 sampai 6 juta dia dapat. Diamprah itu ke rekening dia. Karena dia memang kan penghulu itu memang harus tanda tangan dia. Belangku nikah itu baru bisa dibuat buku nikah, kalau nggak bisa. Makanya sebagian imam nggak ngerti. Oh Pak, gue tanya tanda tanganan kita teken. Nggak boleh Pak Imam yang teken. Gaji selalu Pak Jis, kalau 35 tidak biaya. Itu aturan negara. Kalau kita membuat aturan di kampung itu kan 1,5 juta pun kita buat. Kalau memang ada kesepakatan ya silakan saja. Kanunnya harus ada atau minimal keputusan pemerintahan kampung kalau satu. Dokumentasi rapatnya, putusan bersama. Berarti selama ini salah. Berarti selama ini salah berarti kita ini. Berarti itu memang nggak ada dari kecamatan Pak Ajis. Dari masa pasukan itu. Jadi pernah kejadian begini Pak. Menginti setelah pakat berapa emas, berapa mahar, berapa uang nikah. Waktu disampaikan Pak Ketua sekian, tanya kampung, kenapa segitu dia bilang? Tapi cuma sekian. Jadi saya nggak pernah ngomong lagi karena dia bagian dia, saya diam aja. Uang adat katanya. Nah, jadi kan malu gitu. Uang adat ketua yang menetapkan, tapi nggak bisa harus aja. Iya. Dari ketua boleh, tapi harus ada keputusan. Saya begini juga. Setiap desa saya perhatikan Berbeda-beda. seperti itu. Maksudnya bedanya antara 50 dengan 100.000, tapi tetap dia 12, 13, malah di Pernamili ada yang 14 gitu kan. Kisarannya itu maksudnya apa sumber hukumnya saya pun nggak tahu. Jadi kok bisa seragam maksud saya? Ya. Ada keseragaman mereka. Kalau mau Ya. kecamatan harus Pak Camat yang buat. Berarti Seragaman dari kecamatan kecamatan. Bebesen semua sama. Kalau ke kabupaten harus bupati yang buat. Tapi sumber hukumnya saya pun nggak tahu. Iya Pak, saya ini teringat Bapak dulu penyuluh agama di beberapa desa Pak kan. Jadi pengganti Bapak itu Bapak keluar, pengganti Bapak nggak ada. Ada, tapi nggak pernah ke desa nih Pak ya.
Sekarang beda mekanismenya. Oh, dulu kan bapak kan Sekarang ditigakan ya. saya rasa kan salah satunya masalah ini kan dia juga ini kan. Gak berani mereka sampaikan. Tapi kalau agama Kalau orang tua kan nggak salah pak. enggak, Orang tua kan nggak salah. Dia tetap menerapkan aturan yang dia buat. Ya. Kalau Pak Kasimomi dia terima. enggak paling kurang kan dia. Karena dia memang dia nggak ada minta, sekian bayar. Bukan dia yang minta uang itu. Paling kurang dia penyuluh ini tadi dia yang memberi apa. Nah, memang perbedaan di ini kita paket sekian, nah, maka dulu kita pun kira sekian. Dulu waktu saya imam ada sebuah rincian loh. Untuk ini sekian, ini sekian, ini sekian. Tapi tidak ada surat putusan. Itu nggak boleh juga. Karena ada kita rapatkan itu. Dan itu nggak dituangkan dalam satu putusan resmi. Jadi pernah di lapangan begini Pak, 1.200.000 ya, karena orangnya loyal, tambahkan saya, tambahkan 200 lagi. Cuman kita tetap 200. Iya. Begini loh Pak Haji, Pak Haji betul ya. Maksudnya soalnya kita terkaya kali para Pak Haji. Karena Pak Haji mengetahui undang-undangnya bahaya, hukumnya bahaya. Karena kita misalnya menggunakan aturan. Intinya udah kita tegur Pak Putu ini. Itu gunanya Pak Itu Putu. kampung oke. Nah, Jadi Pak Ketua arah dasarnya pakai. Ditiru Pak Paket. Pak Paket pengeluh. Itu dia, Pak, ya. Kami nggak hanya. Gol benang kami lah. Ayo wenangin itu ya. nanti lagi di apa dulu lagi di taruh lagi Tersaruh pemerintah. Jadi kalau kita menunggu kecamatan kan lama prosesnya. Bagusnya kita buat sendiri. Boleh. Kita bisa buat sendiri, tapi dengan catatan dibuat SK reju, surat keputusan reju, atau minimal kanun sinte murid. Misalnya kanun sinte murid. Ya, tapi kan lama prosesnya. Ya. Tapi kalau Baitul Mali perlu Pak, karena kan dia besar kayak Baitul Mali. Tapi kalau nikah kan cuma itu aja, cuma nikah itu selesai. Misalnya ini, kita kan nggak ada ketetapan nih. Kalau dari pihak perempuan, oke, bayar lagi 1.200.000. Kalau pihak laki-laki gimana? Ada kita ketetapan. Tapi biasanya orang tua juga Pak. Enggak, maksudnya di kampung kita. Oh, Kampung kita Dia kan bayar ke kampung dia. Iya iya Pak. Dia kan bayar ke kampung perempuannya. Betul. Yang pihak kita, bagaimana orang yang antar manten, bagaimana orang yang ikut menerima manten, itu kan nggak ada aturannya. Nggak ada. Tapi satu Pak, kalau dalam acara Sinti itu berapa hari? Yang jelas Pak Dusun 3 hari. 3 hari paling kurang Pak. Makanya kemarin kan saya usulkan ke Pak Kerja, apa kita dulu khusus membicarakan itu. Intinya sambil mengartikan imam itu harus kita, maksudnya sudah saya sampaikan juga sama Bapak Baru, itu harus kita hati-hati ya. Macam di bulan inilah kita rata-rata kita laki, enak rata-rata kita pengantin laki-laki. Jadi itu jangan berharap kita, karena pasti dia pun itu nggak tahu saya urusan Pak Ketua itu, karena berapa yang dia minta urus-urus nya di kantor saya pun nggak tahu. Tapi kalau calon mempelai wanita itu bisa saja kita terapkan apa seperti Bapak ini sampaikan tadi. Tapi kalau memang calon mempelai laki-laki seperti saya tadi memang nggak ada apa-apanya. bisa dua-dua dibuat Pak, bisa dua-dua. Kalau Nah, nggak ada ini aturan. aturannya bisa kita buat. Sekarang tuh kesepakatan kesepakatan. tapi tidak melanggar ya Pak. Ini kayak konak. Kalau kanun kampung nggak ada masalah. Kan kamu lakuin dengan uang yang ada udah 1.200.000. Karena aturan. Tapi saya pikir gini Pak Rejo, Ini belum. ini kan kita udah tahu, dapat informasinya dari Pak Aziz bahwa aturan dari kecamatan pun tidak ada, dari Kuaket pun tidak ada. Jadi sebenarnya sebelum kita Pak Rejo membuat satu surat keputusan, lebih bagus kita dudukkan juga Pak Ketua untuk menanyakan mungkin dia ada sumbernya, tahu dia kan, mungkin entah dari camat dia bilang, mana tahu kita. Jadi kalau memang nggak ada aturannya, itu supaya jangan membebankan masyarakat kita, itu kita harus sesuaikan dengan apa yang sudah ditetapkan biaya-biaya itu. Di kampung kita aja gitu kan. Iya. Tapi sama juga nanti jatuh. Kenapa? Karena semuanya ini menjadi beban beban keluarga itu. Iya. Oh misalnya giliran di masjid kita adakan di Pak Erin kan, giliran yang pembaca kalam ilahi tidak ada orang itu kan urusan keluarga katanya. Nah urusan kami mana buat duit kan itu. Tapi kalau memang itu menjadi pelanggungan seperti Pak Ketua, dia yang adakan itu. Protokol dia yang adakan, dia harus yang siapkan. Iya. Bukan keluarga. Betul. Tapi kalau uangnya nggak kita serahkan sama dia, mau keluarga tanggung sendiri, semua dia nanti yang tanggung. Kecuali cara pemerintahannya saya misalnya penerima mempelai kan itu, tapi acara di luar itu protokol siapa yang pikirkan, yang kalam ilahi siapa yang pikirkan. Maksudnya saya sampai seperti itulah harus kita pikirkan juga. Nggak bisa juga kita gini dia, nggak boleh lagi waktu. Semua keluarga itu nanti yang cari, kalam ilahi kau yang cari, kau yang bayar. Bayar.
protokol kau yang cari kau yang bayar, kami secara pemerintah saya terima nanti. Itu aja betul, itu alasannya nanti. Makanya semua harus kita cerna dulu kan. Kemudian sedikit maksudnya untuk tahun 2027 ini memang saya kira banyak juga PR RGE. Karena ada saya kanun-kanun lama itu yang udah nggak sesuai dengan zaman kita sekarang ini. Yang Iya, dibuat Pak perubahan ya. Pak kan. Perubahan. Sudah ada yang saya buka beberapa misalnya mana kali ya gembong berpenumpu kan ya salah. Nah, salah bersemah ya, berisi itu juga nggak sesuai dengan keadaan di kampung kita sekarang. Kita coba telah sama-sama satu persatu kan kita anggarkan apa perlu kita anggarkan di awal tahun ini tahun 2027 biar RGE membuat kanun-kanun baru biar lengkap kita termasuk yang seperti Bapak ini sampaikan tadi masalah zakat, masalah itu tadi orang berzina ini segala macam. Ya. Kalau enggak saya pun was-was juga. Karena seperti pemuda misalnya, pemuda pun kalau udah menangkap orang udah pasti ada ini itu. Iya. Apakah diperkuat dengan kanun? Belum tentu. Maka saya punya, saya lepas nih. Dianggap pemerasan. Pembersih kampung, ada istilah pembersih kampung. Berapa jumlahnya kan nggak ada kita ubah. Harus kita kuatkan. Kalau dulu cuma 300 ribu kan mungkin dengan realita zaman sekarang 300 ribu. Nanti pemuda pun 300 ribu akhirnya urus. Seperti itu dia makanya punya beban besar kita di tahun 2027 ini terutama sekali di perubahan tanah. RGE nggak ada anggaran nggak? Enggak. Enggak. Maksudnya anggaran memang biasanya kita membuat kanun itu pakai anggaran memang kan ya. Karena kita membuat kanun ini supaya para kader juga tahu kan. Bukan RGM sendiri. Yang membuat kanun ini RGM bersama pemerintahan kampung, sama Reja terutama dia. Jadi kita anggarkan untuk tahun 2027 RGM melibatkan bapak-bapak dusun dan saya tentunya kan itu. Baru kita bicara satu-satu. Apa aja yang kita buat kanun di bulan saat itu yang sesuai lah di masyarakat pun tidak kita beratkan. Ya, seperti itu. Jadi berat sekali ini Pak juga. Hati berani apa pendiri punya pemuda begini. Kami pernah tahu kasatan ini Pak. Kasat apa? Oh, pada tengah Pak. Yang bupati. Kalau desa ada muda-mudi gini, mau minta pun ganti bersalah berapa minta? Muda-muda. Dia pilih. Tapi berdasarkan kanunnya, dia jangan melihat dulu. Wah, udah ada kanunnya, mau 20 juta pun diminta ganti bersalah. Tidak ada hukumnya. Itu udah kampung, itu peraturan kampung. Karena berdasarkan kanun. Jadi sampai ini kita niru begini, kita sah. Karena kita dalam kanun, pengacara ini, Bapak berdasarkan apa Bapak minta ini waktu semua. Kanun-kanun seperti itu kalau bisa kita beratkan, jadi orang Betul. agak takut terhadap mau 10 juta kita buat penggunaannya kita uraikan juga di situ. Berapa uang 10 juta? Iya. Untuk pemuda Ya. ke sana, ke uang umum ke sana segala macam. Itu dia maksud saya. Ya. Cuman kalau sudah bang sampaikan tadi, memang kuncinya yang itu kan kalau enggak saya pun nggak berani. Gak apa-apa minta ke Pak Raja ke orangnya. Nggak tahu saya bilang. Baik, pemerasan tadi berarti. Karena banyak yang kita lihat di media sosial akhirnya balik lagi. Iya. Yang nangkap itu yang bayar. Bayar. Betul. Kalau kanun minimal itu bisa buat terus. Kembali. Harusnya dari minimal. Tapi itu khusus dia kan. Itu dalam tahun ini Pak. tahun ini harus ya. Kalau dari Tapi jangan besar kali ya. kalau kanun pemerintahan tadi paling dari 2020. Karena gratis sedekah. Yang tadi tulis sedikit Indonesia rapatnya apa? Itu kan mesti ikut Pak Ajes terutama itu. Untuk timnya harus ada. Turun tadi kayak mana arealnya luas gitu. 1 hektar. Pak. Mobil masuk. Mobil masuk tapi nggak ke Enggak, lokasi. maksud saya gini Pak Imam kan. Itu luas 1 hektar. Ya, kalau itu api semua saya rasa itu nggak usah. Kita kan dekat nih pemadam. Maksud saya kita masuk pemadam. Kita standby kan 1 menit aja di Nggak situ. sampai, Pak. Sampai ke sana maksudnya ukir Pak. Dia ada antisipasi nih maksudnya Ya. kan. Ya. Tapi kita Di di tempat talinya itu ada baik tempat kuburan itu bisa. Dan pemadam nggak bisa masuk. Nggak sampai. Kalau kayak masuk ke pemadam, saya 1 menit aja. Ya gini deh Pak, kan biar kan ada semprot Ayo. air untuk semprot yang air. gampang ini. Oh berarti masing-masing kita bawa. Berapa itu ya Untuk antisipasi aja maksudnya. Kuburan tuh ada 2 semprot ya. Yang penting yang pinggir-pinggir itulah yang perlu dijaga. Itulah. Perbatasan Jadi sampai itu dia kalau Standby kan aja. yang Sama ya bangunan kita tadi terbang sana Ya. gitu ya. Jadi memang Itu aja. itu hati-hati nih Pak Lagi karena memang langganan. Bawah. Jadi usul saya awal pun kan jangan banyak-banyak, sedikit aja gini Ya. bakar, jaga sama-sama, nanti tarik lagi bakar, Bisa-bisa jaga ini. sama-sama. Atau jangan sekaligus. dengan sekaligus Ya, boleh sekaligus, Pak. dipisah-pisah.
Bukan gas. Jadi dulu awalnya si Abrar itu makanya dijualnya itu kebun. Dulu udah ditanaminnya pokat, udah penuh dengan pokat, terbakar lah. Habis sampai situlah dia dom. Tapi sekarang katanya mau dibalikin lagi uangnya. Hah? Bisa dia katanya. Abrar. Ya, dia minta balik kalau mau dikecilin. Kami tebas, saya mau tebas, ini minta balik bos. Karena di situ sudah pernah kejadian. Itu udah selesai duitnya sama dia Pak Haji? Belum, berapa lagi Ada tuh? orang punya lahan di situ, dia bakar. 12 utang. lah. 2 tahun setengah 12 kan lah. dia Pak. 12 miliar. Salahnya Pak Haji. Udah kami. Itulah mungkin dengan kopi ini bisa kita selesaikan nanti. Belum Pak ya. Kan udah teken Tapi- sama Abrar kan? Yang kemarin itu berapa lagi? Udah keteken. Enggak tahu. Teken sudah itu udah 78. Udah kena, coba. Udah. Udah. Kita sini kan. 22 lagi Pak. 22 juta itu utang. Yang sama saya simpan di rekening itu 4 juta. Yang dikasih bapak tua tuh. Itu pun bapak itu kan belum nyetorkan semua nih. Sampai hari ini meninggal juga saya belum ada kabar lagi. Surat tangannya bapak Pak Ketua ini maunya desak terus sana. Kalau enggak biar Pak, kita berarti itu Pak aset itu Pak Bapak. Tahu kan di aset. Hari Jekrawa enggak Pak Haji? Iya, Gemelan. tapi hari ini yang misi. Sertifikat di sini. Oh. Ini sampai bulan 6. Oh, bulan 6 ini kah? Saya nanti kan Dari Ibu Pojiah tuh? 4 juta baru guys. 4 juta baru. Itu kan nggak terpenuhi semua. Berarti 8 juta lagi. Dan itu dibunuh pun tadi nggak ada. Agar harus ada enggak? Sisa 10 juta Ya ke anaknya aja berurusan nanti. Jadi Pak, Tapi jaminannya kira kita enggak kah? kan dikali kan Ya. akan mengadakan Jaminan Ibu Pojiah aku Itu. betul. peralatan Pak. Berapa betul ke? Peralatannya kan minimal kan garuk. Garuk. Kita beli. Nah itu loh Pak. Berapa biji itu Nah ini kecil? tergantung bos. Ada riba di naik Apa berempat? Gimana? Diganti nanti. Nah itu terserah. Cangkul pun bawa Pak Di kan. Cangkul. Garuk, garuk itu yang penting bukan campur. Ya. Kadang ada garuk. Maksudnya kadang ada garuk sendiri. Kalau memang bisa diefisiensikan jangan keluar uang kan jangan keluar uang. Jadi uangnya bisa dipakai yang lain. Iya. Satu kali. Berarti minimal 500 Itu dulu. Biar jangan lupa kita nanti berarti kita sepakati hari Sabtu tanggal 16 lah. Sabtu tanggal 16. Hari Sabtu tanggal 16. Negara mana? Berarti ceritanya gotong royong ini Sabtu Minggu Pak ya? Sabtu. Sabtu. Enggak, kalau nggak selesai Sabtu. Ya. Luas Tinggal ya. Pak Adi belum bersiki lagi cuma 20 orang Pak. 30 orang Pak Di. Itu hari 30 Pak. Ada 30 orang. 30 orang. Bukan masalahnya atau kita Untuk betul hari Minggu, kita Bang. bersiki lagi. Itu gua apa tadi? Itu udah banyak apa namanya Bang Rid kan hari Senin itu nganter anaknya. Alah, betul juga. Jadi mungkin setelah asar udah berburu nggak mungkin sekejap nanti. Minggu kan? Jadi Sabtu aja. Sabtu aja. 17-nya kan. Minggu jangan Nanti 3. kita Porsi selesai satu ini hari. kita sepakati tanggal 16. Kalau nggak Sabtu siap tanggal 16. Minggu depan. Jadi dia nggak siap Sabtu, Minggu main lagi. Free. Pak, itu kan Minggu banyak kegiatan. Minggu Bang Rid Antara ini Mas. Dusun abang ini lah. berburu habis asar di situ. Minggu awal ya. Nah, mana begini baru baru aja. Harus dulu. Nah, yang orang kan sedang melahirkan mah. Berapa persen? Pak, aku ada lahan di blok orang blok satu ini. Catatan ini bisa. Di sebelah kiri ini bisa. Itu semuanya bukan orang kebun tuh. Ya. Pasti kalau harga mahal, pasti berpikir dia mau jual. Jual 100 juta misalnya dapat 3 ranti aja, mau kita beli situ. Itu pengembangan tuh. Nah, kalau dapat hektar kebun dapat satu di situ saya kira udah luar biasa. Lupa nanti kalau Daripada dijual. kita tuh bisa ada hasil. Lupa nanti kalau dijual dicariin pinggir jalan aja biar bisa buat kecil-kecil gitu kan. Oh, itu aset. Ini tadi itu yang kita satukan maksudnya 4 hektar aja di situ. Ya. Apa? Punya jual kan yang di Cilawan dulu kan. Usaha ini kita pikirkan untuk apa nih? Jual gitu. Jual aja. Iya jual, makanya saya bilang berapa Pak gua karena waktu itu untuk pembelian itu. Kalau dia 120 kita jual di atas 60 kan bilang orang bodoh. Ketahanan pangan. Kalau kita jual 100 mau udah orang kan gitu-gitu lah ini. Tapi ketahanan pangan 16 tuh dananya ya. Sebelum dia Ada ke 1 hektar itu ah? Ada? Enggak kan? Tapi luas memang. 3 kali pagi, 3 kali. Bibitnya, bibit pagi, 3 kali. Dan itu bisa kita jadi bersama. Kita kan udah pernah tinjau. Saya tuh tanya sama orang yang ngawal sini.
Ini nggak cocok untuk padi pak, cocoknya untuk nenas. Apa aja nanti Itu tanam nenas kata orang tuh. Kalau padi nggak cocok. Itu bawang bang, itu Hah? bawang bang. Itu Bawang. kita jauh aja. Cuman yang merawat di sana Di bulan depan itu kita ada bantuan Betul. bibit, pupuk segala macam dari dinas pertanian. Soalnya siapa mau jaga di sana? Siapa mau jaga di sana? Jauhnya. Kalau lahan itu bawang bang. Iya ya. Nggak apa-apa, dicari aja pasangan kan. Jadi untuk rapat hari ini juga cukup. Karena yang cabang Ada permasalahan siaga cuma untuk bisa resmi rapat atau ini itulah. Tapi tinggal kurang. Boleh Betul mana yang undang-undang? Saya pun undangannya. Coba ada tentaranya. Nggak usah ada, tidak ada anunya, Ada pun cair. uang cair. Pak Haji seperti sebat tuh, dua sana, dua antara. Lebihkan aja pakai itu gimana? Itu waktu verifikasi kan ada yang nggak tahu siapa yang bisa. Dor sebat, kalau mati waktu ya waktu sekarang, mau sebat. Itu baca balik lah, kalau aplikan tapi 2 minggu. Udah.